Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kita datang menyembah Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Siang hari menjelang sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Segala keberkat-Mu, segala kebaikan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami semua para hamba-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Terzi Pinya Beta Rai Terzi Pinya. Lepis Sambung and Charger. Kami mau membawa hati kami untuk menyembah Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dipuaskan dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami awal pertama sampai akhir Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan masyurkan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita menyembah Tuhan. Oh. Mari kita bangga kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur
Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami merasakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan pujian. Bahkan kami juga lebih lagi boleh merasakan perjumpaan dengan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami yang hadir hari ini. Para pelayan Engkau siapkan Tuhan, urapi lo talenta kemampuan yang mereka miliki. Engkau pakai guna hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di tempat ini hanya nama-Mu saja ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, ketika kami memuji-Mu, ketika firman-Mu ditaburkan, tetangga kanan kiri muka belakang, mereka akan diberkati oleh karena Yesus. Terima kasih, kami berdoa secara sebuah teman-teman kami Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang belum tiba Bapa, mungkin dalam perjalanan Engkau tibakan dengan selamat. Khususnya kami berdoa bagi Bapak Pendeta Utahayang yang kami mendengar mengalami sakit. Kami bersatu hati, kami tolak segala penyakit yang dialaminya di dalam nama Yesus. Keluar dari tubuhnya, darah Yesus yang menyembuhkan. Terpujilah Tuhan. Kami percaya para tentara surga memagari tempat ini. Engkau menguasai tempat ini Bapa. Turunlah hadirat-Mu, suasana surga memenuhi tempat ini. Terpujilah Tuhan. Kami habiskan ibadah ini dari awal hingga pertengahan, nama-Mu saja sampai akhir, nama-Mu saja ditinggikan di permulaan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Aku melihat
saudaraku, memang sukacita luar biasa bagi kita. Karena tadi kita sudah melayani, sekarang kita berkumpul di tempat ini kembali. Haleluya. Tapi aku mau melihat ekspresi dari mukanya sendiri. Sukacita itu keluar dari muka saudaraku. Haleluya. Ada sukacita. Belum serentak saudaraku. Ada sukacita. Amin. Gitu saudaraku. Haleluya. Ada sukacita. Yes. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan saudaraku. Sebelum kita puji nama Tuhan, kita bersalaman dengan teman kita kanan kiri saudaraku. Haleluya.
dan sekalian persembahan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Semoga luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah bersyukur cita di sepanjang sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan membuka hati hamba untuk kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, Bapa wali, Bapa yang kemenangan bagi hamba Tuhan. Dalam setiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan, biarkan Bapa pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, puji dan nama-Mu. Berkati juga Bapa setiap tangan-tangan yang memberi kepada kami. Bapa Engkau berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Bapa Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan.
kesempatan sore hari ini. Ada kesempatan lagi buat kami hamba-hamba Tuhan di wilayah 2 Medan sekitarnya boleh terkumpul di tempat ini dalam kegiatan fellowship kami. Kami percaya semua dalam berkat Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini, Tuhan boleh sertai kami di tempat ini. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa di sorga, kami mau baca, merenungkan dan mau melakukan kebenaran firman. Lewat kebenaran firman-Mu semua kami menikmati berkat Tuhan. Semua kami boleh termotivasi, kami semua boleh diubahkan lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapak di sorga, hamba-Mu dia akan menyampaikan kebenaran firman. Kau pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang hamba sampaikan biar seturut kehendak dengan Tuhan. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan di saat ini semua dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, kami siap membaca, merenungkan dan mau melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di kesempatan sore hari ini kembali kita boleh ada dalam pertemuan kita di setiap bulannya yang kita laksanakan di wilayah 2 Medan sekitarnya. Hamba Tuhan, kepala jemaat boleh ada, boleh berkumpul di tempat ini, dan kita percaya semua oleh karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada, masih boleh kuat, masih sehat, masih eksis melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini saya lihat memang ada beberapa yang tidak hadir. Kalau saya lihat tadi grup 2. Nah, Pak Sekretaris Daerah berhalangan sakit, karena memang kemarin saya tahu juga Bapak itu sakit. Oleh karena ada jemaat pas berobat di puskes, jadi saya ketemu sama Pak Sekretaris Daerah lagi berobat katanya di puskes. Jadi saya juga tahu Bapak itu kurang sehat dan sehingga tidak datang saat ini. Sama Pak Ketua Mada yang juga tidak hadir. Nah, puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur di kesempatan ini dan kesempatan bagi kita untuk kita menikmati lagi berkat Tuhan lewat kebenaran firman. Terima kasih buat kesempatan yang boleh memberikan kesempatan bagi saya. Walaupun saya dulu yang melihat jadwalnya, tapi bukan saya yang buat. Tapi puji Tuhan, boleh ada kesempatan melayani di saat ini. Dan saya percaya bukan karena saya lebih hebat dari saudara, lebih pintar dari saudara, tapi memang karena kehendak Tuhanlah saya boleh terjatuh di hari ini untuk membagikan berkat firman Tuhan bagi saudara semua, hamba Tuhan, gembala jemaat, bahkan dan jemaat Tuhan juga di tempat ini. Puji Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 4. Kita baca dari ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Kolose pasal yang ke-4. Kita mau baca ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Sudah dapat, amin? Nah, ini. Mari kita bergantian baca bagian firman Tuhan ini. Saya mulai ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, baca ayat yang ke-11, kita bergantian hingga ayat yang ke-14. Saya mulai ayat 10. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul atau dari bawah penutup dan salam. Ayat 10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Kemanakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan Yesus yang namanya Yesus, hanya ketika orang ini dari antara mereka yang berdosa, yang menjadi manus kerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ialah seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab Tuhan memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita di kesempatan sore hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini kalau kita lihat
menceritakan hal-hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan menceritakan hal-hal yang luar biasa? Paulus dalam dia mengirim surat ini, ketika kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, ketika dia sampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Kolose, pada akhirnya dia sampaikan ternyata dalam pelayanannya, ternyata dalam kesusahannya dalam melayani Tuhan, dalam perjuangan dalam melayani Tuhan, dia tidak sendiri. Amin. Ada rekan-rekan pelayanannya dalam dia mencapai satu keberhasilan dalam melayani Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Terlalu jauh. Manual saja. Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, ternyata untuk mencapai satu keberhasilan dalam pelayanan, saya bukan bilang ketika saya melayani Tuhan sudah berhasil, tidak. Tetapi yang jelas adalah dalam mencapai satu keberhasilan dalam melayani Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan, banyak sekali tantangan, rintangan yang kita sudah alami, amin, dalam mencapai satu keberhasilan. Keberhasilan ini banyak maknanya atau banyak tujuannya, banyak. Tergantung kita mau berhasil dalam hal apa, amin. Tergantung kita. Tetapi yang jelas adalah dalam keberhasilan di pelayanan kita, banyak sekali faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pelayanan kita. Baik itu orang-orang lah, baik rekan-rekan sekerja kita. Tapi yang jelas sama-sama kita punya tugas pelayanan, tujuan yang sama adalah, apalagi sebagai gembala jemaat, mempersiapkan anak-anak Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan, amin. Itu satu merupakan keberhasilan yang luar biasa. Apalagi seorang gembala ketika dia berhasil istilahnya mendidik, mengajar, membina jemaatnya, dan jemaatnya setia sampai akhir. Saya rasa itu salah satu kepuasan tersendiri kepada hamba Tuhan, apalagi seorang gembala jemaat, amin. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan banyak sekali faktor dalam pelayanan itu, sehingga pelayanan itu boleh berhasil. Kalau kita lihat salah satunya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang menolong kita. Seperti Bapak Gembala lah, kalau kita lihat Bapak Gembala di tempat ini, banyak sekali orang saya lihat yang menopang dia dalam pelayanan. Baik yang pelayanan bermain musik lah, singer, pemimpin pujian, dan berbagai macam pelayanan. Amin. Berbagai macam pelayanan. Sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, hal-hal yang mau kita tuju, hal-hal yang mau kita kejar, atau hal-hal yang mau kita lakukan, bisa mempermudah kita untuk kita mencapai itu. Oleh karena ada dorongan-dorongan atau ada rekan-rekan sekerja kita yang melayani bersama dengan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan selanjutnya, dalam pelayanan kita butuh rekan kerja atau teman-teman atau orang lain untuk dapat menolong kita dalam melayani Tuhan. Saudara bisa belajar kepada Yesus. Yesus sendiri, seorang kalau kita perhatikan dalam pelayanannya, dia ajak murid-murid, dia ajak orang-orang yang mau melayani Tuhan. Makanya dia ada murid-murid untuk dia bersama-sama, dia mengajar mereka untuk bersama-sama melayani Tuhan. Bahkan di situ ada pengkaderisasi, sehingga murid-murid bisa meneruskan pelayanan Yesus kepada orang-orang yang lain. Karena dia sadar kalau dia sendiri, karena ada hal yang dia akan kerjakan di dalam dunia ini, dia cuma tidak lama di dunia ini. Jadi ada orang-orang yang dia pilih, dia panggil untuk mengikut dia, untuk menceritakan tentang Injil itu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam konteks bagian firman Tuhan ini, ternyata Paulus sendiri, dia mulai pelayanannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Dia mulai pelayanannya dengan orang-orang yang di sekitar dia. Ada orang-orang yang membantu dia. Kalau kita perhatikan konteks bagian firman Tuhan ini, jelas sekali ada beberapa orang yang disebutkan. Kalau dari ayat 10 hingga ayat 18, ada banyak sekali orang yang disebutkan di situ. Tapi kalau dalam konteks ayat 10 sampai kepada ayat 14, di situ katanya ada 3 orang yang hidup bersama-sama dengan dia, melayani bersama-sama dengan dia. Itu yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa inilah orang-orang yang bersama-sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata pelayanan kita supaya bisa mencapai tujuan atau supaya bisa berhasil, perlu juga ada orang-orang yang di sekitar kita. Amin.
untuk menopang, menolong kita dalam pelayanan. Kalau saya lihat di tempat ini banyak sekali orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan melayani Tuhan. Dalam gereja-gereja Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada Bapak Gembala yang di situ dia pimpin pujian, di situ dia main musik, di situ dia khotbah. Mungkin kalau awal-awal perintisan bisa jadilah, karena memang keadaan yang memaksa seperti itu. Karena pernah saudara saya teringat, karena pelayanan kami dulu ketika dalam sekolah kita kan, dalam waktu kami masih di STTP, program kami adalah program pokoknya tugas akhirnya, prakteknya adalah membuka satu pos PI. Jadi ketika saya pernah pelayanan di satu tempat yang memang daerah, kalau saya bilang daerah Muslim yang mayoritas, ketika saya pelayanan, saya melayani satu keluarga. Saya ingat karena memang saya tidak main musik, jadi apa? Ya, memang tidak main musik. Karena saya memang tidak pintar main musik. Jadi di situ saya pimpin pujian, di situ saya khotbah. Saya teringat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang saya layani satu keluarga. Ini bapak, ada istrinya, ada anak bayi, masih bayi. Jadi pas waktu saya khotbah, pertama ini dua-dua pokoknya duduk dia mendengarkan saya khotbah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, rupanya tiba-tiba anaknya ini nangis. Anaknya ini nangis, pokoknya namanya masih bayi. Pokoknya secengeng-cengengnya. Dibawalah anak ini ke dapur. Tinggal bapaknya. Rupanya pas saya khotbah lagi, sementara khotbah tinggal bapaknya, hujan deras. Hujan deras, rupanya bapak ini lagi menjemur coklat. Sudah tahu coklat kan? Buah coklat, lagi dijemur. Mungkin dipikirnya kalau nggak saya angkat nanti rugi atau semacamnya. Pikir dia lari mengangkat itu. Jadi saya pause dulu khotbah, tunggu orang itu masuk, saya lanjutkan lagi. Karena Bapak Ibu Saudara, karena itu saya bilang keadaan. Tetapi dalam kehidupan kita saya lihat mayoritas di wilayah Dua Medan sekitarnya banyak orang-orang yang menolong kita, menopang kita dalam pelayanan. Amin. Begitu juga kami dalam pengurusan majelis wilayah. Saya melihat walaupun kami tergolong orang yang muda dalam melayani Tuhan, saya lihat luar biasa orang-orang yang lebih tua dari saya, istilahnya orang-orang yang lebih senior dari saya dalam pelayanan mau menopang kami dalam kepengurusan majelis wilayah, sehingga pelayanan ini boleh berjalan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya terpilih ketua wilayah, terus bapak-bapak gembala yang senior-senior di atas saya tidak mendukung kami dalam pelayanan di wilayah, pasti pelayanan ini tidak jalan. Karena ada orang-orang yang Tuhan pakai juga untuk menopang kita sehingga pelayanan boleh jalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini menandakan bahwa Paulus dalam pelayanan juga butuh topangan dari orang lain. Karena memang dalam keterbatasan Paulus waktu itu, dia sedang ada di penjara dalam pelayanannya untuk menyampaikan surat ini kepada jemaat di Kolose. Dia butuh orang-orang untuk menyampaikan itu. Makanya dia butuh rekan-rekan sekerja dalam pelayanan. Kita lihat selanjutnya. Ya, bagaimana pelayanan ini bisa berhasil? Bagaimana supaya pelayanan bisa berhasil? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa saya katakan tadi ada hal-hal banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi saya lebih fokus dalam konteks bagian firman Tuhan ini, faktornya dengan orang-orang yang ada di sekitar. Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika sudah ada orang-orang di sekitar, orang-orang yang ada bersama dengan kita melayani Tuhan, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah katanya mampu bekerja sama. Amin. Sebenarnya ini sederhana kalau kita sering dengar, mungkin sering juga kita sampaikan dalam pemberitaan firman. Ternyata dalam pelayanan itu tanpa kerjasama, pelayanan itu tidak akan baik dalam perjalanannya. Amin. Harus kerjasama, apalagi dalam sebuah organisasi. Tanpa kerjasama, organisasi itu akan macet. Amin. Amin. Saudara Bapak Ibu, bayangkan ketika kedua pemain musik tadi, karena pas ada keyboard dua, jadi ada dua orang yang main musik. Bayangkan Bapak Ibu, satu main kunci C, satu main kunci A, apa yang akan terjadi? Pasti akan membuat sesuatu hal jadi tidak enak didengar. Beda lagi kalau singer, mungkin memang biasanya singer beda-beda, ada suara 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ada pelayanan-pelayanan yang memang harus membutuhkan kerjasama, work team yang betul-betul kuat, supaya pelayanan setiap yang kita rencanakan, setiap yang kita mau lakukan bisa berjalan dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya kita boleh ada hari ini melayani Tuhan, karena kita boleh mampu bekerja sama dengan majelis kita, dengan rekan-rekan pelayanan kita yang ada di gereja kita masing-masing, bersama dengan pelayan altar kita. Pokoknya bekerja sama.
Sehingga pelayanan kita sampai hari ini boleh jalan, boleh tetap eksis. Amin. Karena tidak enak kalau misalnya padahal banyak sekali jemaatnya, rupanya gembalanya yang khotbah, gembalanya WL, gembalanya yang main musik. Bagaimana lagi seperti itu kalau kita lihat? Saudara diberkati oleh Tuhan. Ternyata pelayanan ini butuh orang-orang dan butuh kerjasama. Amin. Kalau kita perhatikan, dapat bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Aristarkus, teman sepenjara juga Markus, kemenakan Barnabas, yang dinamai kemenakan yaitu Yesus dan dinamai Justus, mereka bekerja sama dalam pelayanan kepada jemaat di Kolose. Saudara perhatikan, ada ketiga orang yang luar biasa. Katanya ada orang ini kalau kita lihat, ada satu rekannya di penjara. Satu memang orang yang memang dari Kolose, rekan pelayanannya. Tapi mereka bisa bekerja sama. Kalau kita baca ayat 10 di situ dijelaskan. Mereka bisa bekerja sama. Mereka boleh melayani ketika mereka menyampaikan surat ini kepada jemaat di Kolose. Mereka boleh bekerja sama. Mereka boleh dengan satu visi untuk pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan mereka. Jadi ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Ketika kita membangun pelayanan, ketika kita ada dalam pelayanan, marilah kita mau bekerja sama. Amin. Saya lihat kemarin kalau berbicara kerjasama, kayaknya sepertinya minggu lalu sudah ada yang membuat fellowship jemaat-jemaat duluan. Karena saya lihat ada 3 jemaat terkumpul di satu tempat. Kasih Karunia, Yerusalem, Agape kalau nggak salah. Mereka sudah buat kebersamaan duluan di Monaco kemarin. Pas jumpa mereka tamasya di sana. Jadi 3 jemaat ini berkumpul di sana. Maka saya pikir berarti boleh juga majelis wilayah kita buat seperti itu. Karena tinggal tambah berapa lagi kan? Udah ada 3 tadi yang kemarin berkumpul. Tinggal tambah berapa lagi? Saudara diberkati oleh Tuhan. Teringat tentang kerjasama ini. Saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita, apalagi dalam struktur organisasi, tanpa kerjasama akan banyak timbul masalah. Amin. Akan banyak timbul masalah. Bendahara bilang lain, sekretaris bilang lain, ketua putuskan yang lain. Kacau semua. Tetapi kalau ada kerjasama, ada komunikasi yang baik, saya percaya bahwa pelayanan itu walaupun banyak tantangan, tetapi boleh berjalan dengan baik. Amin. Siapa bilang pelayanan tidak ada tantangan? Bapak Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan, sudah terlebih dahulu merasakan banyak sekali makan asam garam dalam pelayanan. Banyak tantangan. Tetapi oleh karena saudara bekerja sama dengan majelis lah, walaupun kadang banyak juga ada masalah-masalah gembala dengan majelis, kita tidak bisa tutup-tutupi. Memang banyak terjadi seperti itu. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah lebih baik ketika kita bangun satu kebersamaan, sama-sama kita mengerjakan segala sesuatu, sehingga bisa boleh menjadi lebih baik dalam apa yang kita mau wujudkan. Kerjasama sangat penting dalam mencapai satu keberhasilan dalam pelayanan. Saudara, ada kata-kata seperti ini. Saudara lihat bagian atas yang berwarna hijau. Di situ dikatakan bersama-sama katanya adalah awal. Menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Dan kerjasama adalah satu keberhasilan. Kita sudah di titik yang mana dalam pelayanan kita? Masih bersama-sama? Atau sudah menjaga kebersamaan? Atau sudah kerjasama? Dalam pelayanan di majelis wilayah kita sudah ada di titik yang mana? Ini juga merupakan satu pesan bagi kita dalam kepengurusan majelis wilayah yang ada. Kita sudah ada di titik mana? Masihkah bersama-sama dalam satu struktur saja? Ataukah kita sudah menjaga kebersamaan itu? Ataukah kita sudah berhasil bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga apapun program kita, apa yang kita kerjakan, boleh terlaksana dengan baik. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita pikirkan ini. Sudah di titik mana kita dalam melayani Tuhan? Amin. Di gereja Bapak Ibu Saudara yang lebih tahu, sudah di titik mana kita dalam melayani Tuhan? Mampu tidak kita bekerja sama dengan rekan-rekan kita dalam pelayanan? Kadang kan kita beri karena pendeta nggak mau bekerja sama dengan yang lain. Nah, saya rasa dalam pelayanan wajib sekali atau harga mati untuk kita bekerja sama dengan rekan-rekan pelayanan kita. Karena orang-orang ini juga yang menopang kita dalam pelayanan. Jadi mari kita bangun kerjasama itu yang baik. Amin. Yang kedua, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, anak mau lama-lama saudara, karena saya tahu memang ibadah wilayah kita ada di jam yang paling tidak enak kalau duduk diam. Amin. Kalau memang jamnya ini sebenarnya makan siang tadi, selesai makan siang kami pun dari sana dari
Gloria mau datang di mobil, udah ada lah yang tidur, udah macam lah. Karena memang jamnya jam-jam tak enak lah kita bilang. Jam yang paling enak berbaring untuk tidur sejenak. Saudara diberkati oleh Tuhan, tapi kita coba kalahkan itu dan kita datang, kita dengar firman. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi saudara. Amin. Kita lihat yang kedua. Yang kedua di sini ayat 11 kata firman Tuhan. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Saudara garis bawahi kata penghibur di situ. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Ternyata bukan cuma mereka bekerja sama. Ternyata dalam kebersamaan mereka, di situ dibangun kekuatan, di situ dibangun dorongan, di situ dibangun saling memotivasi dalam kebersamaan mereka. Ini penting Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Sangat penting dalam pelayanan kita untuk mencapai satu keberhasilan. Sangat penting saya rasa untuk kita saling mendorong satu dengan yang lain. Untuk kita saling menguatkan, saling memotivasi. Perhatikan kata di situ bagian akhir dikatakan bagian 12 bagian akhir. Ayat 12 bagian akhir. Ayat 11. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Kalau kita baca terjemahan-terjemahan lain, di situ ada yang bilang mereka membuat kenyamanan. Paulus sampaikan seperti itu. Baru di situ mereka bilang mereka sungguh-sungguh menolong aku. Itu Paulus yang katakan. Kalau dalam terjemahan King James Version dia katakan mereka sungguh-sungguh menolong aku. Bukan sebatas jadi menghibur Paulus, bukan. Tetapi mereka sungguh-sungguh menolongnya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ternyata dalam pelayanan ini motivasi, dorongan, kepedulian harus kita terapkan. Amin. Dalam pelayanan kan tidak mudah. Dalam pelayanan ini tidak mudah. Banyak tantangan. Makanya saya ingat lagi ketika dipercayakan sebagai ketua majelis wilayah 2 Medan sekitarnya. Saya pikir karena saya masih muda, saya masih banyak lah yang belum saya pelajari, banyak yang lebih berpengalaman. Tetapi puji Tuhan ya banyak orang-orang yang saling memotivasi. Ada orang-orang yang memberi support, memberi dorongan untuk saya tetap maju, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara juga saya percaya, walaupun sekarang kita sudah ada di posisi mungkin sebagai gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan, saya percaya saudara pun pernah mengalami yang namanya menerima motivasi dari orang lain, menerima dorongan dari orang lain, menerima yang namanya kekuatan dan penguatan dari orang lain. Oleh karena kita manusia biasa, kadangkala dalam hidup ini kita lemah. Ada orang-orang yang bilang ini motivasi, penguatan bagi kita, dorongan. Di situ kadang kita jadi kuat, amin. Dalam pelayanan kita juga di gereja lokal kita, ketika kita lihat rekan-rekan pelayanan kita mungkin lagi down, lagi tidak bersemangat, ketika kita beri motivasi, dorongan, saya percaya ada kekuatan yang baru yang akan muncul dalam kehidupan mereka. Amin. Karena ini penting. Paulus sendiri ketika dia dalam penjara, ketika dia lihat ada rekan-rekannya menolong dia dalam pelayanan, walaupun dalam penderitaan di penjara, dia bilang mereka sangat menghibur aku. Walaupun dalam kesusahan di penjara, dia bilang ada orang-orang yang menghibur dia, yang menolong dia dalam pelayanan, yang mengerjakan pelayanan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Betapa senangnya kita hari-hari ini. Kalau dulu-dulu mungkin kita merintis pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang merintis pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang berjuang mungkin dari nol dalam pelayanan. Mungkin dulu kita pernah merasakan sakit kali pelayan itu. Karena harus berjuang sendirian, khotbah sendiri, pemain musik sendiri, pimpin pujian, semua serba bisa. Tetapi akhir-akhir ini ketika kita lihat Tuhan kirimkan orang-orang membantu kita dalam pelayanan, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan pasti sangat terhibur dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan saudara. Bayangkan saudara, sudah ada misalnya seperti di GGP Kasih Karunia. Mungkin saat ini Bapak Gembala masih mengkader pemain musik, karena saya lihat masih Bapak Gembala yang main musik. Kadang pun mau di Gloria ada kosong. Nah, walaupun kayaknya nggak pernah kami kirim, ada. Karena memang Gloria terpakai semua, itu masalahnya. Tapi saya mau katakan bahwa
Mungkin ketika ada yang sudah Tuhan pakai dalam pelayanan, Tuhan pakai menolong dalam pelayanan kita, pasti kita akan merasa satu demi satu sudah mulai enak dalam pelayanan. Amin. Amin. Karena banyak orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menolong kita dalam melayani Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, motivasi, dorongan itu sangat penting. Jangan sampai motivasi dan dorongan hilang dalam pelayanan kita. Tidak lagi kita saling menguatkan. Dalam kepengurusan di majelis wilayah, saya mau katakan, mari kita saling mendorong. Amin. Ketika kami dalam pengurus mungkin ada sesuatu yang keliru, yang mungkin kami tidak bisa lakukan, tidak apa-apa. Kami terbuka dengan berbagai motivasi, berbagai dorongan, berbagai apalagi penguatan yang saudara akan berikan kepada kami. Bahkan dengan berbagai kritik daripada saudara. Karena kami sadar bahwa ada hal-hal yang memang nggak bisa kami pikirkan. Ada hal-hal yang memang nggak sampai dalam pemikiran kami. Tapi ketika saudara beri motivasi, beri dorongan, kadang itu sampai kepada kami. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan, dalam organisasi kita, mari kita saling mendorong satu dengan yang lain. Amin. Bukan mendorong supaya jatuh, tidak. Maksudnya mendorong supaya dia naik level, supaya dia jadi kuat, memberi motivasi supaya dia jadi kuat. Dan kita berpikiran nanti saya beri motivasi dia akan lebih hebat dari saya, tidak. Itu tugas kita, memberikan dorongan, motivasi, penguatan kepada rekan-rekan sekerja kita. Jadi saudara, Bapak Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita kerjakan ini dalam pelayanan kita. Amin. Kita kerjakan ini supaya pelayanan kita boleh mencapai yang namanya keberhasilan. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau sudah terakhir ini sudah makin lega mendengarnya, karena sudah mau selesai. Yang ketiga, ayat 12 sampai ayat 13, firman Tuhan katakan demikian. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. 13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Saudara, kata garis bawahi, dia sangat bersusah payah. Ternyata Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mencapai satu keberhasilan, penting sekali juga kita untuk memberikan kepedulian dalam pelayanan. Amin. Kalau kita lihat seorang Epafras ini, dia sangat peduli dalam pelayanan. Bahkan katanya dia menjadi pendoa bagi jemaat-jemaat yang di Kolose. Bahkan dikatakan dia sangat bersusah payah dalam dia melayani di jemaat Kolose. Ini berbicara tentang kepedulian dalam kehidupan kita, dalam kita melayani Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Pak Gembala yang ada semua di tempat ini, kita punya kepedulian dalam pelayanan. Mari bangun juga kepedulian itu kepada rekan-rekan pelayanan kita. Karena orang ketika dia melayani, terus dia tidak ada rasa kepedulian, dia cuma pelayanan, dia cuma formalitas dia melayani Tuhan. Karena dia tidak peduli siapa yang dia layani, dia tidak peduli untuk apa dia melayani, dia tidak peduli. Tetapi ketika dia ada kepedulian dalam hal-hal sekecil apapun, dia juga akan lihat. Karena ada rasa kepedulian, amin. Ada rasa kepedulian. Penting sekali dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memiliki kepedulian. Karena merasa milik kita, makanya kita peduli. Biasanya seperti itu kan, amin. Kalau barang kita lah, misalnya handphone lah, ketika dia, apalagi kalau kita orang kalau baru beli handphone, saudara coba lihat, pasti disiapkannya itu, jangan sampai jatuh. Tapi kalau udah lama-lama kan, kadang jatuh pun nggak apa-apa lah. Tapi kalau baru, disiapkannya jangan sampai jatuh. Kenapa seperti itu? Karena dia peduli, karena milik dia. Makanya jadikan pelayanan itu supaya menjadi tanggung jawab kita. Bukan cuma gembala-gembala jemaat, semua yang ada di tempat ini yang melayani Tuhan. Jangan sampai cuma berpikir pelayanan itu cuma tugas gembala, tidak. Kita juga harus berpikir kita peduli dalam pelayanan itu. Dari segala hal kita lihat. Tuhan beri hikmat bagi kita untuk kita melihat segala sisi dalam pelayanan itu. Sehingga kita bisa, ketika kita peduli dalam bagian itu, saya percaya pelayanan kita pasti akan menuju kepada keberhasilan. Amin. Yang penting kepedulian ini kita jalankan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita orang yang sudah melayani Tuhan, sudah singer, sudah pemain musik, merasa tidak peduli. Yang penting saya sudah nyanyi di depan, yang penting saya sudah pencet-pencet keyboard. Tapi tidak ada kepedulian dalam pelayanan.
Orang ketika dia ada kepedulian dalam pelayanan, semua diperhatikan. Istilahnya kotor sedikit pun keyboard ini istilahnya, karena dia peduli dalam pelayanannya, dia tidak cuma main, dia juga ikut membersihkan. Contoh kecil lah seperti itu. Karena saya lihat keyboard ini bersih, makanya saya ilustrasikan demikian. Tidak tahu entah Bapak kembali yang membersihkan, tapi saya rasa tidak. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, jangan sampai dalam pelayanan kita tidak ada kepedulian. Satu lagi pesan bagian firman Tuhan ini ayat 12-13. Kata firman Tuhan, seorang Epafras, dia orang yang tekun dalam doa. Amin. Dia orang yang tekun dalam doa. Lewat kepeduliannya makanya dia tekun dalam doa, mendoakan jemaat yang dia layani. Mendoakan terus menerus, bahkan firman Tuhan katakan dia bersusah payah dalam melayani jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita juga miliki kepedulian dan mari kita tekun dalam doa. Amin. Kita tekun dalam doa karena ini adalah kekuatan bagi kita. Dalam kita melayani Tuhan, harus tekun dalam doa. Saudara diberkati oleh Tuhan. Bagian ini kalau saya perhatikan, apalagi bagian penutup dan salam biasanya jarang mungkin kita lihat. Tetapi ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, Paulus dia coba sampaikan bagaimana bukan cuma dia sendiri yang melayani. Dia tidak menonjolkan dirinya, saya Paulus, saya yang melayani sini. Tidak. Tetapi dia sampaikan ini ada rekanku si ini, ada rekanku ini. Mereka lah yang melayani, mereka lah yang bersusah payah. Bahkan mereka lah katanya yang menghibur aku. Ini hal yang luar biasa. Ini berbicara tentang yang namanya kerendahan hati. Walaupun banyak pelayanan sudah dikerjakan, tapi kalau dalam bagian konteks firman Tuhan ini, dia lebih mengutamakan rekan pelayanannya. Amin. Dia lebih mengutamakan rekan pelayanannya. Dia ceritakan kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka terima orang-orang atau rekan-rekan pelayanannya di Kolose. Jadi saudara, Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, keberhasilan dalam pelayanan kita memang banyak faktor yang menentukan keberhasilan. Itu lain lagi, nanti kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi dalam bagian ini, dalam konteks ini, milikilah kerjasama yang baik. Amin. Milikilah saling memotivasi, saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang terakhir, milikilah yang namanya kepedulian antara satu dengan yang lain. Harus ada action. Jangan cuma kita motivasi, tidak pernah ada action. Tapi ketika kita motivasi harus ada juga kepedulian, harus ada action kita. Supaya rekan-rekan kita dalam pelayanan sama-sama juga kuat dalam melayani Tuhan. Amin. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya dalam pelayanan kita ada bekal bagi kita. Ketika diperhadapkan dengan banyak orang, rekan-rekan pelayanan, kita mampu bekerja sama. Kita mampu saling mendorong, memotivasi, bahkan kita mampu saling memperdulikan satu dengan yang lain. Sehingga pelayanan kita boleh tercapai, ada keberhasilan dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang semua pemain musik, singer yang ada. Kita mau lakukan pujian bagi Tuhan. Sampai akhirku menutup mata, seperti wanita. Kita melakukan pujian ini. Mari saudara diberkati oleh Tuhan. Sejenak kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa sampai hari ini kita boleh melayani. Kita mau bersyukur bahwa sampai hari ini ada orang-orang yang Tuhan percayakan boleh melayani bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita melakukan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau tetap setia dalam melayani Tuhan. Kita mau tetap setia dalam mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan seperti wanita murah.
kami kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih mendalam. Dalam perjalanan iman kepercayaan kami kepada Tuhan, membuat diri kami terasa tidak berarti ketika kami keluar dari jalurnya Allah. Ketika kami tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kami bersyukur kepada Tuhan kalau dalam perjalanan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami boleh mendalami kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menghidupkan dalam hidup kami, dalam praktek hidup kami, keseharian kami. Ada banyak orang terjatuh, tetapi kami yakin percaya oleh karena kuasa Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami kepada pengenalan akan Tuhan yang mendalam itu, maka kami dengan sepenuh hati melakukannya. Dan kami kejar mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan atas kami, sampai perkenanan-Mu, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami. Ajar kami semua Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi belajar merendahkan hati untuk mengerjakan. Karena sekecil apapun kebenaran firman Tuhan yang kami lakukan, itu pastinya berdampak besar atas hidup kami, berdampak besar atas otoritas yang Tuhan beri kepada kami. Dan kami boleh menyampaikannya dengan tindakan keberanian kepada orang di luar sana. Sebab bukan tampilan kami yang Tuhan akan pakai, tetapi kebenaran-Mu yang berada dalam diri kami, yang mau kami hidupkan itu kami sampai kepada orang lain. Itu yang menunjukkan kami bahwa kami adalah pribadi yang haus lapar kepada Tuhan. Karena tanpa kami berani beritakan kepada orang lain, maka sesungguhnya kami adalah bukan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena kami akan kenyang terus, karena kami tidak menyampaikan kepada orang lain. Maka ajarkan kami para hamba-hamba Tuhan ini memiliki keberanian untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang lain. Tidak mengejar apa yang dunia sedang kejar, tetapi kami lakukan, kami kejar kebenaran-Mu, kami praktekkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan, fellowship kami boleh berjalan, dan bahkan firman-Mu sudah disampaikan. Izinkan banyak perkara terjadi atas setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan, tetapi kiranya itu menjadi satu penguat, satu batu asa yang mempertajam kami, dan bahkan memberikan kami kepiawaian yang lebih lagi, ilham Tuhan, dan bahkan pengurapan yang dahsyat, sehingga kami boleh mempertontonkan kepada dunia betapa hebatnya Allah yang kami sembah, betapa dahsyatnya Yesus yang kami puja, betapa luar biasanya Roh Kudus yang ditempatkan atas setiap pribadi kami. Dan itu yang menyebabkan kami penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa, penuh dengan keberanian, dan lantang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, lawan lebih hebat, lebih dahsyat. Tempatkan hikmat kebijaksanaan atas hidupnya, dan bahkan firman-Mu dalam mulut lidahnya, sehingga tersampai firman-Mu amanat agung, dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di dalam kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kembali. Haleluya. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Sekarang kita saudaraku akan memberikan persembahan yang kedua saudaraku. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi kita. Tuhan saudara. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Tuhan Kau mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau maju dalam Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih bahkan juga hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai semakin luar biasa lagi pelayanannya Tuhan. Bahkan anak dan istrinya Tuhan pakai Tuhan beberapa lagi Tuhan Yesus yang baik. Bahkan Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan kami akan memberi kembali kepada-Mu Tuhan.
Parlian Sinaga akan menutup kita dalam ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan kembalikan puji kita kepada Tuhan. Terlalu banyak, haleluya. Terlalu banyak bilang Tuhan telah baik padaku, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku padamu. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudaraku, pulanglah. Terima berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Allah Bapa serta kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai pelayananmu mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Iya, Tuhan Yesus memberkati.